Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini dalam ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing, kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan yang malam hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Yehezkiel pasal 37 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Kita siapkan terlebih dahulu bacaan kita ini. Namun sebelum firman Tuhan dibaca dan direnungkan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami bisa dimampukan dan mengerti serta memahami firman yang akan kami baca dan renungkan bersama malam ini. Sekalipun dalam situasi yang sulit saat ini, tetapi kami bersyukur kalau kami masih boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat memberlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel pasal 37 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14, saya akan membacakannya bagi kita semua dan Bapak Ibu dapat mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini mengisahkan karya Roh Tuhan melalui penglihatan Yehezkiel. Roh Tuhan
membuat tulang-tulang yang berserakan di lembah itu menyatu kembali dengan darah, daging, dan kulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tulang-tulang tersebut melambangkan seluruh kaum Israel di ayatnya yang ke-11, yaitu Israel dan Yehuda yang berada dalam pembuangan, yang harapannya telah punah ketika tersebar di antara orang Israel. Penglihatan ini diberikan untuk meyakinkan para buangan bahwa mereka akan dipulihkan oleh kuasa Allah dan menjadi masyarakat yang hidup di tanah perjanjian lagi. Kendatipun keadaan mereka sekarang kelihatan suram. Melihat apa yang Allah lakukan, apabila kita membayangkannya, tentunya ada rasa ngeri dan takjub. Bayangkan bagaimana tulang-tulang kering yang tidak berguna sama sekali pada akhirnya bisa dibentuk, yang walaupun tidak bernafas awalnya, namun pada saat Allah berfirman kepada nafas hidup untuk datang dan berhembus, maka tulang-tulang itu pun bisa hidup kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemulihan Israel kepada kehidupan mengingatkan kita kepada penciptaan manusia, sebagaimana dikisahkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Adam yang semula diciptakan secara jasmania, setelah itu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam dirinya. Nah, dengan cara yang sama, Israel yang mati akan dipulihkan secara jasmania terlebih dahulu, dan kemudian Allah akan memberikan nafas hidupnya yang dicurahkan, dan Allah mencurahkan rohnya atas mereka. Dan pemulihan umat Israel ini juga bertujuan bahwa Allah ingin menunjukkan siapa dirinya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup memulihkan mereka yang putus asa, kehilangan pengharapan, menghadapi pergumulan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penyatuan tulang-tulang yang terjadi bukan saja kesatuan-kesatuan yang kecil, tetapi juga satu kesatuan yang besar. Roh Tuhan membuat tulang-tulang yang berserakan menjadi kehidupan. Selain itu, hari ini kita juga mau belajar bahwa Roh Kudus Tuhan itu bukan roh yang memisahkan, tetapi roh yang mempersatukan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks saat ini Indonesia, bahkan di dunia, di mana tengah menghadapi pandemi corona, kita seolah-olah tengah berada di dalam lembah yang menakutkan. Kita menjadi patah harap, kering seperti tulang di lembah. Tempat yang dipenuhi dengan kengerian karena berisikan tulang-tulang yang berserakan. Suatu tempat yang amat kering dan hanya memperlihatkan kematian. Keadaan ini tentu membuat kita seram dan merasa bahwa tidak ada lagi kehidupan, harapan dan masa depan bagi kita. Namun saudaraku, seperti sang nabi yang diperintahkan untuk bernubuat di hadapan tulang-tulang yang berserakan dari 4 penjuru, dan pada akhirnya dengan karya Roh Tuhan mengubah kematian menjadi kehidupan dan keterpisahan menjadi mempersatukan, demikianlah kepada kita juga diperdengarkan nubuatan bahwa keadaan yang mengerikan, kering dan tanpa harapan ini akan diubah menjadi keadaan yang menghidupkan dan penuh harapan. Seperti tulang-tulang yang berserakan yang pada awalnya terpisah, lalu menjadi satu kesatuan dan kehidupan,
Maka kesatuan itulah yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi corona saat ini. Bukan hanya kesatuan kecil, tetapi juga kesatuan yang besar. Semua orang, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, warga di desa, di kota, zona merah atau bukan, rohaniawan atau kaum awam, untuk secara bersama-sama kita mentaati dan menerapkan himbauan dan peraturan-peraturan yang disampaikan dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Bukan lagi saatnya bagi kita untuk saling mempersalahkan dan menyudutkan satu sama lain. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tulang-tulang yang berserakan yang pada akhirnya kembali utuh, baik jasmani dan rohani, berpadu terbungkus darah, daging, kulit, dan sanggup bergerak. Demikian juga dengan kita. Meskipun dalam situasi sulit dan mengerikan seperti ini, kiranya kita tetap hidup bernubuat bahwa mujizat dan karya Tuhan itu nyata. Dan jangan biarkan rohani kita menjadi kering karena situasi yang ada saat ini. Sudah lebih kurang 1 bulan ya kita menghadapi situasi seperti saat ini. Kalau di Balikpapan itu mulai 16 Maret kalau saya tidak salah, sudah diberlakukan untuk tidak keluar rumah. Dan saat ini kita mau mengucap syukur karena kita boleh berada di minggu terakhir bulan April tahun 2020. Di dalam situasi yang menyulitkan sekalipun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena keberadaan kita saat ini ada tentunya dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Allah telah menunjukkan siapa dirinya pada saat umat Israel berada dalam pembuangan. Maka tentunya Allah yang sama juga telah menunjukkan, bahkan akan menunjukkan kepada kita kemahakuasaannya di zaman atau di masa pandemik saat ini. Keberadaan kita saat ini adalah merupakan anugerah dan bukti kemahakuasaan Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan, biarlah kita dalam situasi apapun tetaplah kita mengucap syukur kepada Allah. Yakin dan percayalah bahwa situasi yang terjadi saat ini tetap dalam kontrol dan pengawasan dari Allah. Dia tahu dan Dia selalu punya cara untuk memulihkan keadaan kita dan keadaan bangsa kita saat ini. Yang menjadi tugas kita adalah tetap percaya, tetaplah berdoa, kerjakan dan lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Taatilah apa yang sudah Allah sampaikan melalui wakil Allah di dunia ini, yaitu pemerintah. Taati aturan yang ada. Sekalipun mungkin saat ini kita sudah mulai merasa bosan dan jenuh dengan situasi ini. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nikmatilah semuanya ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita percaya selalu ada mujizat di dalam doa dan ucapan syukur. Umat yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa tidak hanya menunjukkan kemahakuasaannya bagi umat Israel pada waktu itu, tetapi Allah yang Maha Kuasa yang kita sembah saat ini pasti menunjukkan kemahakuasaannya juga kepada kita. Masih ada Tuhan, dan Tuhanlah yang membuat kita hidup. Teruslah bersyukur, teruslah bernubuat dengan memberitakan kemahakuasaan Allah. Israel dipulihkan. Percayalah bahwa kita pun, bangsa Indonesia, khususnya kita yang ada di Balikpapan ini, pasti juga dipulihkan. Nikmati saja anugerah keselamatan melalui kebangkitannya yang sudah kita terima. Dan jangan lupa, tetaplah muliakan Dia, tinggikan Allah kita, dan agungkanlah
namanya, karena percaya dan yakinlah ada mujizat dalam bersyukur. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Malam hari ini kami kembali boleh ada dalam persekutuan beribadah kepadamu. Sekalipun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun Engkau menempatkan kami, dimanapun kami punya kerinduan untuk datang berdoa dan bersekutu kepadamu, di situ Engkau hadir dan di situ Engkau ada. Terima kasih Tuhan untuk pendampingan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk kemahakuasaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada malam hari ini. Dan saat ini ya Bapa, kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi dunia ini, yang saat ini ya Tuhan, kami boleh diizinkan Tuhan mengalami situasi-situasi sulit dalam kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan tetap terus memberkati pemerintah bangsa kami ini, khususnya para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berikanlah selalu kepada mereka kesehatan dan kekuatan, hikmat yang berasal daripadamu ya Tuhan, sehingga pergumulan permasalahan yang kami hadapi saat ini di masa-masa pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dan diselesaikan dengan pertolongan dan campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa di surga bagi para medis, tim dokter, perawat, relawan, setiap orang-orang yang mau memberi diri mereka dipakai oleh Tuhan dalam mengatasi masalah COVID-19 ini. Biarlah kasih karunia Tuhan, cinta dan sayang Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Mereka diberikan kesehatan dan kekuatan yang maksimal, dijauhkan dari virus corona ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh sukacita, sekalipun mungkin mereka seperti berada dalam lembah kekelaman. Kami percaya bahwa kasih sayang Tuhan menyertai dan melingkupi kehidupan mereka. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu ya Bapa, yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit, baik yang terinfeksi virus corona ini, yang dirawat di rumah sakit dalam ruang isolasi, ruang karantina, ataupun yang saat ini sedang melakukan karantina mandiri. Tuhan, tolonglah mereka, kasihanilah mereka ya Tuhan, dan berkatilah setiap usaha dan upaya untuk kesembuhan yang dilakukan. Kami percaya kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan mereka dan mereka boleh kembali dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami, berat sekalipun kami tetap mau berusaha mengucap syukur kepadamu, karena kami tahu Engkau Allah yang senantiasa dan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan juga memperhatikan setiap umat-Mu, khususnya jemaat GPIB Immanuel di Balikpapan ini. Mereka yang saat ini terdampak langsung maupun tidak langsung dari wabah pandemi corona ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memperhatikan kehidupan mereka. Tuhan mencukupkan segala hal yang mereka perlukan. Dan biarlah Tuhan tetap memberikan mereka semangat untuk tetap mempercayai dan meyakini bahwa badai ini pasti berlalu. Dan bagi kami yang masih tetap menerima berkat-berkat Tuhan yang ada dalam hidup kami, mampukan kami juga untuk tetap bisa menjadi berkat-Mu ya Tuhan, untuk tetap bisa menjadi saluran kasih Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang berkekurangan, bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan makanan dan minuman. Terima kasih Bapa di dalam surga,
kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup bangsa dan negara kami, bahkan kehidupan umat Tuhan di GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan gereja-Mu yang ada di dunia ini, khususnya gereja GPIB Protestan di Indonesia bagian Barat. Kiranya setiap hal yang diupayakan ya Tuhan untuk mengatasi pandemik virus corona ini, semuanya boleh terlaksana dalam kasih dan kemurahan-Mu. Berkati Majelis Sinode GPIB dengan setiap daya dan upaya, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan untuk meringankan beban-beban umat-Mu yang lain. Biarlah Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka, hikmat yang berasal daripada-Mu. Kami GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan, sekalipun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing untuk dalam persekutuan bersama, biarlah ya Tuhan, Engkau juga memberkati Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Janedel Heanusa Saitapi, pelaksana harian Majelis Jemaat, para diaken dan penatua, unit-unit misioner yang ada. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap ada dalam kesatuan doa kami kepadamu, sekalipun kami harus ada di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak akan pernah memutus tali kasih kami di hadapan-Mu, bahwa kami percaya bahwa masalah sulit ini akan segera berlalu oleh karena pertolongan dan campur tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Kami sungguh meminta belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh meminta campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan dan permasalahan yang ada di negeri kami ini, bahkan di dunia ini. Dan biarlah Tuhan tetap memberikan kami kekuatan dan kemampuan, bahkan hati yang senantiasa mengucap syukur, sehingga kami bisa melihat pergumulan dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami dari sudut pandang Tuhan, bahwa kami menyembah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kami, yang sanggup menyatukan tulang-tulang kering sekalipun. Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur serta permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.